Trisno dari Demak, Jawa Tengah. Kali ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi bab selanjutnya tentang penggunaan perangkat lunak. Kali ini tentang Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program dari Microsoft Office yang mempunyai fungsi pengolah data berupa perhitungan atau grafik. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Kelebihannya, pertama, mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set. Yang kedua, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Sedangkan kekurangannya, pertama, software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar. Mengenal interface Excel. Pertama, bukalah aplikasi Excel dan kamu akan menemukan interface yang terdiri dari kotak kerja, ribbon, bar formula, dan lembar kerja. Yang kedua, kotak kerja pada Excel adalah area di mana kamu bisa memasukkan, mengedit, dan melihat data. Kemudian, ribbon pada Excel berisi tab dan menu yang memberikan akses ke berbagai fitur dan perintah Excel. Selanjutnya, kemudian bar formula yang terletak di bagian atas kotak kerja digunakan untuk memasukkan atau mengedit formula dan fungsi. Selanjutnya, sementara itu, lembar kerja pada Excel dalam area tempat bekerja dengan data dalam bentuk sel dan kolom. Menyusun dan mengedit data Excel. Untuk memulai menggunakan Excel, kamu dapat memasukkan data ke dalam sel-sel yang ada di lembar kerja. Setiap sel memiliki alamat yang terdiri dari huruf, kolom, dan nomor baris. Kamu bisa memasukkan teks, angka, atau rumus Excel ke dalam sel-sel tersebut. Untuk mengedit data di Excel, cukup klik pada sel yang ingin kamu edit dan ketik atau ubah data yang diinginkan. Menggunakan fungsi rumus Excel. Salah satu fitur terkuat di Excel adalah kemampuannya untuk melakukan perhitungan dan analisis data yang menggunakan berbagai fungsi yang disediakan. Kedua, Excel memiliki lebih dari 400 fungsi yang berbeda, termasuk fungsi matematika, statistik, logika, teks, tanggal, dan waktu. Anda dapat menggunakan fungsi ini dengan memasukkan formula ke dalam sel. Misalnya, untuk menjumlahkan angka dalam kolom A, kamu dapat mengetikkan formula sama dengan sum dalam kurung A1 bagi A10 di sel yang sesuai. Maka Excel akan secara otomatis menjumlahkan angka dalam rentang tersebut dan menampilkan hasilnya. Menggunakan format dan gaya di Excel. Excel menyediakan berbagai pilihan format dan gaya untuk membantumu membuat lembar kerja yang terorganisir dan menarik secara visual. Kamu dapat mengubah format sel untuk mengatur tampilan teks, angka, atau tanggal, seperti mengubah warna, jenis huruf, atau menambahkan garis tepi. Gaya dapat diterapkan pada sel, baris, kolom, atau lembar kerja secara keseluruhan. Ini memungkinkan kamu dengan cepat dan konsisten menerapkan format yang sama berbagai bagian lembar kerja. Kamu juga dapat menggunakan gaya yang telah ditentukan sebelumnya atau membuat gaya custom sendiri. Menggunakan format dan gaya di Excel. Excel memungkinkan kamu untuk membuat grafik dan diagram yang menarik berdasarkan data yang sudah kamu proses.
Grafik dan diagram ini membantu Anda memvisualisasikan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Kamu bisa memilih dari berbagai jenis grafik, seperti grafik batang, grafik garis, grafik pie, dan banyak lagi. Untuk membuat grafik, kamu perlu memilih data yang ingin kamu tampilkan dan memilih jenis grafik yang sesuai dari menu insert di ribbon. Excel akan secara otomatis membuat grafik berdasarkan data yang Anda pilih. Selanjutnya, menggunakan filter dan sorting di Excel. Excel juga menyediakan fitur-fitur dan sorting yang memudahkanmu dalam mengorganisir dan menganalisis data. Dengan menggunakan filter, kamu dapat memfilter data yang berdasarkan kriteria tertentu, sehingga hanya data yang memenuhi kriteria tersebut yang ditampilkan. Sorting memungkinkanmu untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu, baik secara menaik atau menurun. Ini sangat berguna ketika kamu ingin mengurutkan data berdasarkan angka atau abjad dalam urutan tertentu. Membuat rumus dan referensi antar sel di Excel. Excel memungkinkanmu untuk melakukan perhitungan dan analisis data. Kamu dapat menggunakan aparatur matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi dalam rumus Anda. Selain itu, kamu dapat menggunakan referensi antar sel untuk merujuk ke sel atau rentang sel tertentu dalam rumus. Misalnya, jika kamu ingin menjumlahkan nilai dalam sel A1 dan A2, Anda dapat menggunakan rumus sama dengan A1 plus A2. Rumus lain, fungsi min. Min adalah kebalikan dari fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mencari data terendah dari satu rank. Penulisan sifatnya adalah sama dengan min dalam kurung buka number 1, number 2. Selanjutnya average. Average adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata dari suatu rank tertentu. Penulisan sifatnya adalah sama dengan average, kurung buka, number 1, number 2, kurung tutup. Fungsi selanjutnya, fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah data numerik atau angka dalam daftar argumen atau sebuah rank. Penulisan sifatnya adalah sama dengan count, kurung buka, value 1 dan value 2. Terus ditambah lagi tergantung yang kita inginkan, mau tambah value berapa, 3, 4 juga bisa. Selanjutnya fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mencari data tertinggi dari suatu range. Penulisan sifatnya adalah sama dengan max, number 1, number 2, seperti yang di atas. Demikian presentasi saya tentang Excel. Mohon bimbingan dari Bu dosen. Ini saya masih tahap belajar dalam tahap pengenalan tentang Excel. Mohon jika ada yang kurang berkenan, mohon bimbingannya untuk menjadi motivasi dan menjadi pengetahuan yang lebih agar bermanfaat untuk kami dan teman-teman semua. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.